Baru 2 bulan buka toko emas sendiri, udah ada 3 kali orang yang mau nipu. Kok bisa sih? Gimana kronologinya? Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas tentang 3 kali percobaan penipuan ke toko emas yang baru saya buka. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, percobaan penipuan ini ada 3 kali. Nanti mungkin akan saya kasih screenshot dari chatnya ya. Nah, langsung aja deh kita masuk ke case yang pertama. Jadi case yang pertama ini orangnya mau coba beli antam 100 gram. Nah, pertama telepon, terus WhatsApp pakai nomor yang lama. Habis itu nggak dikabarin lagi guys. Terus kontak lagi pakai nomor WhatsApp yang baru. Mau beli antam 100 gram karena barangnya nggak ready-nya di pusat. Jadi saya bilang besokannya aja. Nah, tapi pas besokannya itu dia ngajak COD-an. Dia ngakunya sih punya showroom deket toko saya. Di showroom itu tuh nggak jauh dari toko saya. Emang sih kayak sekitar nggak sampai sekilo lah pokoknya. Tapi saya bilang karena nggak bisa COD, jadi enggak jadi. Terus dia bilang mau ambil aja di toko, tapi sampai sekarang nggak diambil-ambil. Nah, terus ternyata beberapa hari kemudian saya ada baca artikel bahwa itu caranya tuh sama, dia nipunya seperti itu, mau COD. Terus barangnya besar ya, inget ya, barangnya gede, 100 gram. Waktu di artikel ini ketipunya tuh 300 gram, tapi memang pencuri atau penipu ini lebih pintar sih sebenarnya. Dia itu beli dulu 50 gram buat percaya, terus abis itu yang 300 gramnya itu dia minta COD, baru yang 300 gram itu diambil. Nah, itu tadi case yang pertama. Sekarang kita masuk ke case yang kedua, yaitu adalah ini kasusnya antam 25 gram. Sama seperti yang awal, nanya-nanya dulu di WhatsApp, nanya harga segala macem. Terus nanti dia bilang bakal diambil sama driver atau ojolnya yang dia pesen. Nah, pas udah dateng, itu dia langsung buru-buru gitu kasih bukti transfer palsu. Terus habis itu langsung telepon saya. Dia bilang udah masuk ya, udah saya transfer ya. Tolong barangnya dikasih ke driver saya yang mau ngambil barangnya. Tapi ternyata setelah saya cek itu bukti transfernya palsu guys. Karena saya selalu cek mutasi kalau misalnya ada orang yang transfer pembelian. Itu penting banget ya guys ya. Harus cek mutasi pas dia kasih transfer. Bukti transfer, karena banyak banget sekarang bukti transfer palsu yang mirip banget sama aslinya. Nah, udah setelah itu saya bilang uangnya belum masuk, baru orangnya itu pergi. Jadi nggak jadi, hampir aja nggak kena tipu. Kalau misalnya kena tipu lumayan ya, antam 25 gram. Sekarang kita masuk ke case yang ketiga. Jadi di case yang ketiga ini itu kasusnya perhiasan emas. Langsung beli yang cukup gede, 10 atau 15 gram pokoknya ya. Terus dia kasih bukti transfer palsu juga. Sebenarnya bukan palsu sih, tapi tahu nggak sih kalau misalnya transfer sebelum transfer berhasil kan kita masukin nomor rekeningnya dulu tuh, terus masukin nominalnya. Terus kayak keluar tuh kan, sebelum masukin PIN lah pokoknya lah, sebelum masukin PIN ada keterangannya. Nah, itu yang dikirim ke saya. Nah, karena saya selalu cek mutasi rekening pas kalau misalnya transfer pembelian gitu, transfernya itu nggak masuk. Jadi ya karena memang mau nipunya caranya seperti itu, jadi nggak berhasil lagi guys. Nah, itu tadi 3 percobaan penipuan yang mau dilakuin ke toko emas saya. Saya bikin video ini bukan mau ngajarin cara nipu, tapi buat kita-kita yang punya toko emas atau misalnya toko yang lain deh yang jualan gitu ya. Harus lebih hati-hati lagi karena modus seperti ini banyak banget. Kuncinya harus hati-hati dan lebih teliti. Selalu cek mutasi rekening kalau misalnya pembeliannya melalui transfer. Terus tanda-tandanya itu kalau yang saya tahu ya, yang saya alamin, itu customer yang mau nipu beda sama customer yang asli. Yang mau nipu pembeliannya itu cenderung lebih besar gramannya. Terus juga maunya cepet-cepet. Karena kan kalau misalnya cepet kita mungkin bisa teledor dan nggak teliti ya, dan nggak langsung dan nggak cek mutasi gitu. Terus kalau misalnya beli yang besar dan beli yang uangnya banyak gitu ya, harusnya kan
logikanya kita lebih hati-hati, ya nggak sih? Misalnya kita beli Antam 100 gram, itu kan 90 juta lebih ya. Harusnya kan kita lebih hati-hati, ini beneran nggak sih emas nggak sih? Kita cek keasliannya asli atau enggak, pakai sertifikat, ya segala macam lah ya, karena kan nominalnya besar. Tapi kalau misalnya mau nipu, dia cenderung memang belinya besar-besar, terus juga maunya buru-buru. Nah itu udah sebenarnya tanda-tanda sih, kayak ini bener apa enggak. Jadi kita dapat customer begitu, harusnya bukannya seneng doang, tapi harusnya curiga juga. Kesimpulannya, toko emas emang menjadi sasaran buat tindak kejahatan penipuan. Karena memang barangnya itu mahal, terus juga gampang jualnya ya. Nah, kita sebagai toko emas atau mungkin toko-toko yang lain deh, jadi harus lebih hati-hati. Jangan terlalu nafsu, jangan gampang tergiur sama customer yang mau beli gede dan belinya cepet. Bisa jadi itu adalah penipuan karena kalau misalnya mau buru-buru, kita jadi nggak bisa teliti. Oke guys, itu tadi video saya tentang percobaan penipuan yang mau dilakuin ke toko emas saya. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.